Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tabi pun. Perkenalkan, nama saya Diana G. Firasova dengan NPM 2513041086. Saya akan mempresentasikan materi struktur pembicaraan sebagai bentuk penuntasan tugas mata kuliah pembelajaran berbicara. Baik, yang pertama adalah definisi struktur pembicaraan. Struktur pembicaraan merujuk pada susunan atau alur bagian-bagian dalam suatu tuturan lisan agar pesan yang disampaikan menjadi wacana yang mudah dipahami, koheren, dan terhubung secara jelas. Selain itu, struktur pembicaraan juga memiliki 4 elemen utama. Yang pertama ada pembuka. Pembukaan atau opening adalah bagian awal dalam suatu pembicaraan yang bertujuan untuk menyapa audiens, memperkenalkan topik, dan menarik perhatian pendengar agar mereka tertarik dan siap untuk mendengarkan. Biasanya di pembuka terdapat salam, sapaan atau pengenalan diri, lalu ada pembukaan topik pembicaraan, terus menarik perhatian pendengar. Yang kedua ada pengantar topik. Pengantar topik adalah bagian yang memberikan konteks dan latar belakang tentang topik yang akan dibahas, serta menjelaskan maksud atau tujuan pembicaraan agar audiens memahami pentingnya topik tersebut. Biasanya, di pengantar topik berisi memberi konteks kepada pendengar, menjelaskan latar belakang topik, dan menyampaikan maksud atau tujuan berbicara. Yang ketiga, ada isi atau inti pembicaraan. Isi pembicaraan adalah bagian utama yang berisi penjabaran ide, argumen, data, contoh, dan alasan yang mendukung topik serta menjaga agar informasi yang disampaikan dengan koheren dan logis. Biasanya, isi atau inti perbicaraan berisi penjabaran ide pokok dan gagasan pendukung, penggunaan data, contoh, dan alasan. Yang terakhir, koherensi antar bagian. Dan yang terakhir, ada penegasan atau penutup. Penutup adalah bagian terakhir yang menyimpulkan pembicaraan, menyampaikan harapan atau saran kepada audiens, serta mengakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutupan. Biasanya, penutup atau penugasan berisi menyimpulkan isi pembicaraan, menyampaikan harapan, ajakan, atau saran, dan yang terakhir, ucapan terima kasih dan salam penutup. Menurut Haryanto 2020, terdapat beberapa jenis struktur pembicaraan berdasarkan bentuknya. Saya akan menjelaskan 2 dari 6 jenis struktur pembicaraan. Yang pertama ada pidato. Pidato atau pembicaraan formal adalah jenis komunikasi yang dilakukan di depan publik dengan tujuan untuk memberikan informasi, meyakinkan, atau menginspirasi audiens. Pidato umumnya disusun dengan struktur yang jelas untuk memastikan pesan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Struktur pidato formal dimulai dengan pembukaan untuk menyapa dan memperkenalkan topik. Selanjutnya, pembicara menyampaikan isi pidato yang berisi informasi atau argumen utama. Akhirnya, pidato ditutup dengan kesimpulan atau ajakan yang memperkuat pesan yang telah disampaikan. Yang kedua ada cerita lisan. Cerita lisan adalah bentuk narasi yang disampaikan secara lisan yang menggambarkan kejadian atau pengalaman. Cerita ini dapat berbentuk fiksi atau non-fiksi dan seringkali melibatkan perkembangan cerita yang mengarah pada konflik atau penyelesaiannya. Dalam cerita lisan, orientasi memberikan latar belakang cerita, sementara komplikasi menjelaskan masalah atau konflik yang dihadapi, resolusi menunjukkan bagaimana masalah tersebut diselesaikan, dan koda berfungsi untuk menyimpulkan atau memberikan pesan moral dari cerita. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.